Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia, program studi ekonomi syariah kelas D angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran risiko, teknik dan prinsip-prinsipnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pengukuran risiko. Pengukuran risiko itu kayak lagi ngecek seberapa ngeri potensi masalah yang bisa bikin kita rugi atau perusahaan kita, seperti kita melihat jalan licin, truk gede di depan sama hujan deras. Nah, pengukuran risiko ini cara sederhana buat menghitung kemungkinan nabrak itu gede atau kecil, plus seberapa parah dampaknya. Kenapa harus diukur? Tujuannya biar kamu bisa antisipasi duluan. Misalnya kalau risikonya gede banget, kamu bisa bikin rencana cadangan seperti cari supplier lain atau beli asuransi. Jadi kamu cuma bukan tahu ada bahaya, tapi juga seberapa besar dan bagaimana cara mengatasinya. Prinsip pengukuran risiko ini kayak aturan main biar pengukurannya beneran berguna dan gak asal tebak. Mereka bantu kamu ukur risiko secara adil kayak tim dokter yang ngecek penyakit pakai alat medis, bukan cuma nebak-nebak. Dan ini 5 prinsip utamanya. Pertama, objektif, harus memakai data bukan memakai feeling. Kedua, konsisten, metode sama terus biar sama dan lebih gampang dibandingin. Ketiga, relevan, risiko yang nyambung dan sama goal bisnis. Keempat, komprehensif, ukur kemungkinan dengan dan dampaknya. Terakhir yaitu transparan, proses jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Teknik-teknik pengukuran risiko ini cara praktis bagaimana kita buat menghitung seberapa berbahayanya risiko ini terhadap organisasi atau perusahaan kita. Teknik pertama yaitu probabilitas. Hitung kemungkinan kejadiannya berapa persen. Seperti contoh, supplier telat 70% dari 10 kali pengiriman. Kedua yaitu risiko nasional. Ukur nilai rugi langsung dalam rupiah tanpa embel-embel kayak kerugian supplier telat mencapai 20 juta kalau proyek gagal. Ketiga yaitu teknik volatilitas risiko. Lihat seberapa berdampaknya hasilnya dari waktu ke waktu. Semisal harga saham naik turun 5% per hari, artinya risikonya lumayan tinggi. Keempat yaitu pendekatan VIR, yaitu prediksi kerugian maksimal dalam periode tertentu. Seperti contoh, 90% kita meyakini portofolio ini rugi maksimal 10 juta dalam 1 hari. Berikutnya yaitu metrik frekuensi dan signifikan risiko. Tabel sederhananya sumbu X frekuensi dalam kurung sering atau jarang, Y yaitu dampak ringan dan parah. Risiko ini mengukur dari X dan Y. Berikutnya yaitu dan terakhir analisis risiko. Bayangin kayak kalau begini apa jadinya. Contoh, skenario buruk, hujan deras dan supplier mogok sama dengan delay 2 minggu. Kerugian bisa mencapai 50 juta. Baik, materi di slide ini membahas tentang kelemahan dan kelebihan pengukuran risiko. Kelemahan yaitu susah banget buat akurat karena data masuknya sering gak lengkap atau cuma pendapat orang lain. Bisa dibilang juga subjektif. Prosesnya juga bisa makan waktu lebih lama dan biayanya cukup mahal. Dan harus banget cari orang-orang yang benar-benar ahli banget. Ketiga yaitu gampang kena dampak ketidakpastian masa depan atau ada jebakan asumsinya seringkali meleset. Kelebihannya yaitu bisa bantu kita fokus resiko yang paling penting dulu, biar penggunaan dayanya, uang, waktu orang lebih efisien. Kedua, menyediakan data yang bisa diukur, yang bikin strategi mengatasi masalah atau mitigasi yang lebih pas. Terakhir, bisa membuat kita lebih paham sama sifat-sifat risikonya, jadi bisa mengendalikan masalah dengan lebih efektif.
Kesimpulannya yaitu mengukur resiko itu enggak selalu soal hitung-hitungan di atas kertas. Data statistik atau hasil hitungan resiko itu bagus untuk bantu kita memilih langkah, tapi itu bukan ramalan yang pasti 100%. Dan jangan terlalu mendewakan angka saja. Butuh jam terbang, di situ disebutkan soal intuisi dan pengalaman. Artinya kamu juga harus pakai feeling dan belajar dari kejadian-kejadian yang sudah pernah dialami sebelumnya. Seringkali apa yang enggak kelihatan di data justru bisa dirasakan oleh orang yang sudah berpengalaman. Terakhir, jangan kaku. Selain angka atau kualitatif, kamu juga perlu pakai pertimbangan kualitatif. Maksudnya, pikirkan juga faktor-faktor pendukung lainnya seperti kondisi tim, situasi pasar yang lagi nggak menentu, atau hal-hal yang sifatnya nggak bisa diukur pakai angka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.